Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, sahabat Aika 4 ya, dari jurusan Hubungan Internasional. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba untuk melakukan satu model kuliah daring kita melalui video ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipergunakan, bisa dilihat oleh teman-teman yang lainnya dalam tempo yang mungkin tidak hanya sekali waktu saja. Baik, untuk presentasi hari ini seputar tentang jihad di dalam Islam, pengertiannya sekaligus bagaimana sih implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Terus kemudian bagaimana pandangan-pandangan yang ada terkait masalah jihad ini ya. Apakah jihad ini bernada positif gitu ya, apakah jihad ini bernada negatif ya. Kemudian ya hal-hal lain yang berkaitan tentang jihad. Semoga nanti bisa memberikan masukan-masukan bagi teman-teman, sekaligus nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya, baik. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan diserahkan kepada kelompok presenter ke-9. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Selanjutnya untuk presentasi awalnya saya silakan untuk teman saya. Jihad dalam Islam. Pertama, pengertian jihad dan urgensinya. Secara etimologis, jihad berasal dari kata juhud, yang berarti kekuatan dalam sedangkan makna jihad adalah perjuangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad memiliki 3 makna, yaitu pertama, usaha dengan upaya untuk mencapai kebaikan. Kedua, usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, dan raga. Yang ketiga, perang suci melawan kekafiran untuk mempertahankan agama Islam. Dari kata lain, jihad juga bisa diartikan sebagai ujian. Adapun tujuan pokok dari jihad sendiri adalah menghambakan manusia kepada Allah seutuhnya dan mengiring manusia dari penghambaan makhluk kepada Sang Khalik. Kemudian ruang lingkup jihad itu ada 4, yakni memerangi hawa nafsu, jihad memerangi syaitan, terus jihad memerangi orang kafir, dan jihad memerangi orang munafik. Selanjutnya ahlak berjihad. Ahlak berjihad ini adalah yang pertama itu fisabilillah. Fisabilillah ini memiliki arti ikhlas. Itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah salah satu rukun dari jihad tersebut. Yang kedua, diiringi dengan ilmu dan pemahaman agama yang baik. Karena jihad adalah termasuk ibadah dan ketaatan. Ibadah tidaklah sah tanpa ilmu dan pemahaman agama yang baik. Maka harus diketahui bahwa yang sebenarnya tujuannya dan macam-macam jihad tingkatnya serta harus memahami lawan yang dihadapinya. Yang keempat, dipenuhi rasa keadilan dan jauh dari kezoliman. Yang kelima, disesuaikan dengan kekuatan kaum muslimin. Yang keenam,
jihad haruslah dapat mewujudkan kemaslahatan dan tidak mengakibatkan kemadaratan yang lebih besar. Selanjutnya, antara jihad dan terorisme. Adapun asumsi masyarakat umum yang memandang Islam dengan kebencian dan mencitrakan Islam itu sebagai agama yang brutal, kekerasan, terorisme, fundamentalisme, fanatisme, dan kekacauan. Hal ini dikarenakan pelaku terorisme dan pengeboman merupakan orang Islam. Hal tersebut yang menjadikan pandangan Islam itu buruk. Bahkan kalangan Barat atau Orientalis selalu mengaitkan aktivitas terorisme dengan Islam, didukung dengan fakta bahwa sebagian umat Islam memiliki paham yang tidak benar tentang ajaran Islam, terutama mengenai jihad. Peristiwa inilah yang memancing munculnya aktivitas terorisme dalam Islam yang disebabkan oleh kesalahan dalam memahami konsep jihad yang sesungguhnya. Selanjutnya, kalangan Barat selalu mengaitkan aktivitas terorisme tersebut. Selanjutnya, jihad dalam pandangan Orientalis. Pandangan Orientalis, jihad itu disebut fisabilillah, adalah perang suci atau holy war untuk menyebarkan agama Islam. Orientalis itu berasal dari kata Orient, bahasa Perancis yang secara harfiah bermakna timur dan secara geografis bermakna dunia belahan timur. Secara etnologis bermakna bangsa-bangsa di timur. Mereka meyakini jihad tersebut stereotip pandangan Barat. Jihad itu disebut sebagai perang suci untuk menyebarkan agamanya. Istilah perang suci sebenarnya tidak ada dalam hasanah Islam yang klasik. Ia berasal dari Eropa sebagai perang karena alasan-alasan agama. Tujuan pandangan Barat seperti itu adalah untuk memberi corak kepada Islam sebagai agama yang meyakini cara-cara kekerasan dan bergerak dalam kehidupan dengan landasan kekejaman. Sepertinya pengertian jihad dalam pandangan orientalis ini yaitu jihad dengan perang inilah yang menyebabkan Barat menuduh bahwa Islam dikembangkan dengan aksi militer, Islam teroris, dan lain sebagainya. Bernard Lewis adalah seorang yang berpandangan demikian, sebagaimana ia menulis dalam bukunya yang berjudul Political Language of Islam, yang terjemahannya sebagai berikut. Sejak awal, kedatangan Islam dipandang sebagai agama yang militan, malah agama yang militeristik, sementara pemeluknya dipandang sebagai serdadu-serdadu yang fanatik dalam menyebarkan agama hukum-hukum. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih disampaikan kepada kelompok 9 ya terkait tentang jihad di dalam Islam. Memang dari yang disampaikan ini kalau melalui presentasi PowerPoint ini cukup terbatas ya. Silakan nanti teman-teman yang lainnya ya, di luar kelompok ya itu bisa mengkaji sekaligus mendalami Microsoft Word atau makalah yang sudah disusun oleh kelompok 9 ini ya. Di sana juga banyak penjelasan-penjelasan yang mungkin menjadi pendukung
bagi kelompok 9 untuk bisa memahami terkait jihad di dalam Islam. Ya, Iya, Pak. dalam literasi kita, ya, dalam persepsi kita, kebanyakan masyarakat bahwa ia merasa takut dengan kata-kata yang disebut dengan jihad, gitu ya. Itu seperti jihad sama dengan terorisme, nah, gitu. Apakah ini memang Kekerasan. sama atau serupa gitu dan lain sebagainya? Nah, ini bisa kita diskusikan ya kembali nanti melalui pertanyaan-pertanyaan ya di grup WA. Teman-teman di luar kelompok itu nanti bisa bertanya dengan menggunakan voice record WA ya. Kemudian nanti Amalia, Nabila serta Alfi bisa menjawab juga dengan voice record WA. Seperti itu di grup AIK kita. Baik, Iya, Pak. ini untuk sementara ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan perkuliahan kita, insya Allah melalui media-media yang lainnya. Baik, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Amalia, Nabila ya dan juga Alfi. Baik, terima kasih. Sudah mempresentasikan materi terkait jihad di dalam Islam. Mudah-mudahan ada banyak manfaat bagi kita ya. Dan mari kita akhiri kegiatan presentasi kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Allahumma wa ilaha illa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajar ya.